Disiarkan langsung dari SMK Negeri 1 Pebayuran, inilah video PPL Rencana Aksi 2 Ibu Sariah, mahasiswa PPG dalam Jabatan Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sariah, mahasiswa PPG dalam Jabatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Hari ini saya akan melaksanakan PPL Rencana Aksi 2 dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning, strategi Talking Stick pada materi harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah kalau baik. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Minta tolong ketua kelasnya Malik untuk disiapkan berdoa dulu. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, setelah berdoa, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Mengusir penyerang, maju serta, tentu kita menang. Baik anak-anak, hari ini siapa yang tidak hadir? Oke, baik, hadir semua ya. Oke, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Fungsinya apa? Nanti ketika kita sudah mempelajari hak asasi manusia, kalian bisa menjadi pribadi yang lebih baik, mengerti akan kewajiban dan hak asasi yang kita miliki dan orang lain nih miliki. Sini ada motivasi saya mengutip perkataan dari Kofi Annan. Apa katanya? Boleh minta tolong dibacakan Siti Mutia? Pendidikan hak asasi manusia adalah investasi dalam kemanusiaan, kebebasan, dan masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang 3.1, boleh Ibu minta tolong Gita Rahayu untuk dibacakan 3.1 sayang. Menganalisis konsep hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih. Boleh dibantu lagi 4.1-nya sebelahnya deh. Menyaji hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian, tujuan pembelajaran kita hari ini. Di pertemuan pertama ini, melalui literatur digital, peserta didik atau Anda dapat memahami pengertian dan dasar hukum hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila tentunya dengan baik dan benar. Jadi nanti kalian akan Ibu sajikan literatur digital. Ibu punya foto seorang wanita. Ada yang tahu dia siapa? Marsina. Siapa sih Marsina ini? Biar lebih paham, akan saya sajikan sebuah literatur digital. Ya, scan QR-nya bisa? Bisa. Diklik. Ya, bisa? Diklik sayang. Klik. Nah, nanti muncul tuh ada seperti link. Nah, itu ada buku, silakan sama kalian dipelajari. Kita akan melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu melakukan kegiatan talking stick. Dari apa yang sudah kamu baca dari literatur digital tadi, ya, saya mau mengetes pengetahuan kalian. Apa saja yang sudah kalian dapatkan? Coba, tadi ada definisi HAM tidak? Ada. Ada apa lagi? Ciri-ciri. Ada apa lagi?
jenis atau macam-macam hak asasi manusia. Ada apa lagi? Video tentang apa? Landasan hukum atau dasar hukum mengenai hak asasi manusia. Nah, kalau begitu saya mau tes. Gimana cara tesnya? Saya punya sebuah tongkat. Di dalam tongkat ini ada pertanyaan. Cara mainnya gimana? Nanti kalian akan berhitung. Dari 1 sampai seterusnya. Kalian ingatkan nomor yang kalian sebut. Oke, silakan Maliki berhitung. 1. Kamu? 2, 3, 4, 22. Ingetin nomornya masing-masing. Tadi nyebut nomor berapa? Jangan ingetin nomor orang, ingetin nomor masing. Misal ibu sebut nomor 1, Maliki berarti ya. Maliki sebutin nomor lain. Nanti yang lambat, yang nggak fokus, dia harus menjawab pertanyaan dari tongkat ini. Saya sebut nomor 4. Oke, baik. Nomor 5 boleh berdiri. Apa yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah? Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Bagus sekali, kasih tepuk tangan dulu dong. Hebat. Berarti tadi literatur digitalnya benar-benar dibaca dan dipahami. Berikutnya, karena tadi dari Miu boleh menyebutkan 1 nomor. Kayak tadi konsepnya ya, yang lambat dia harus jawab pertanyaan. Siap Miu? 2. Pertanyaannya adalah, sebutkan ciri-ciri hak asasi manusia yang kamu ketahui. Hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi, Hak asasi sosial, Bu. hak asasi sosial. Ada yang mau menambahkan? Oke, boleh. Mutiara, boleh dikasih ke Mutiara. Menurut Mutiara, ciri hak asasi manusia, boleh berdiri. Hakiki. Hakiki, betul sekali, kasih tepuk tangan. Ada yang tahu ciri hak asasi manusia yang kedua apa? Boleh, siapa sayang ini namanya? Wardia, boleh Wardia. Ciri hak asasi manusia yang kedua adalah? Universal. Universal. Ada yang tahu? Kasih tepuk tangan dulu. Betul tidak? Betul. Yang ketiga, hak asasi manusia yang ketiga, cirinya apa? Ada yang tahu? Tidak dapat dicabut. Tidak dapat dicabut. Ada lagi? Tidak dapat dibagi. Tidak dapat dibagi. Jadi itu merupakan 4 ciri hak asasi manusia. Kalau tadi Maliki jawab tentang hak sosial, nah itu masuknya kepada macam-macam ya. Maliki boleh sebut 8, 7, 5, 17, 2. 2. Boleh. Siapa namanya? Rafli. Baik. Rafli boleh jawab pertanyaan dari Ibu. Sebutkan macam-macam hak asasi manusia. Ibu kasih kisi-kisi 1 bocoran hak asasi pribadi. Yang kedua ada hak asasi apa lagi? Hak asasi ekonomi, Betul. Ada lagi? sosial, Hak asasi sosial. Kasih tepuk tangan dulu. Dia sudah tahu 2, berarti sudah ada 3 yang disebutkan. Berikan 1 contoh tentang hak asasi pribadi. Kebebasan untuk mengeluarkan pendapat. Oke, beri tepuk tangan. Hak asasi pribadi 1 contohnya adalah untuk mengeluarkan pendapat. Ada lagi? Hak untuk hidup. Hak untuk hidup. Betul sekali. Kasih tepuk tangan dulu. Oke, pintar. Gita, silakan berdiri Gita. 1 contoh pelanggaran hak asasi manusia pada sila pertama. Melarang manusia untuk beribadah. Melarang seseorang atau manusia untuk beribadah. Betul sekali. Kasih tepuk tangan. Boleh dikeluarkan lagi handphonenya. Saya mau adakan post test. Di sini ada beberapa soal yang perlu kalian jawab. Silakan di-scan lagi. Di sini ada materi kedua, tentunya materi untuk pertemuan
Berikutnya, di materi ini nanti kalian akan saya kasih perwakilan satu orang untuk foto. Nanti di rumah kalian share fotonya, nanti kalian pelajari sendiri materinya. Saya akan membentuk kalian ke dalam kelompok. Silakan disimak dulu kelompok 1. Ada Miu, ada Wardiah, ada Siti Fauzia, ada Lisa dan juga Sheila. Saya memiliki sebuah LKPD. Di dalam LKPD ini sudah ada kompetensi dasar, sudah ada tujuan pembelajaran dan juga cara mengerjakannya. Kamu analisis ini masuknya ke pelanggaran apa nih? Kemudian apalagi yang perlu dianalisis? Faktor penyebab terjadinya hak asasi tersebut. Kalau sudah nanti dipresentasikan, bagikan tugasnya. Baik, anak-anak, sudah diskusinya? Oke, saya akan melakukan talking stick yang kedua. Tapi sebelumnya saya minta dari setiap kelompok boleh berdiri perwakilannya. Ini untuk menentukan siapa yang pertama kali tampil. 6. Oke, kira-kira cepat atau lambat? Lambat. Ya, nomor 3 silakan tampil duluan. Kasih tepuk tangan untuk semangat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan salah satu contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia dengan tema kekerasan aparat di Wadas. Kekerasan aparat di Wadas. Kasus kekerasan yang terjadi di Desa Wadas, Purworejo, Jawa Tengah pada 8 Februari 2022. Kasus ini terjadi karena sebagian warga tidak mau membebaskan lahannya kepada pemerintah, di mana pemerintah akan membuat penambangan batu andesit di desa tersebut. Masyarakat menolak karena khawatir penambangan batu andesit dapat merusak sumber mata air. Akhirnya terjadi kericuhan antara warga dan aparat. Dalam kericuhan ini, Komnas HAM menemukan bahwa sejumlah warga ditendang dan dipukuli. Tak hanya itu, puluhan warganya juga ditangkap dan ditahan polisi. Akibat kejadian tersebut, warga pun mengalami trauma. Pasca kejadian, beberapa orang bahkan tidak berani pulang ke rumah dan bersembunyi di hutan karena merasa ketakutan dan terancam. Baik, ada yang mau ditanyakan? Mau, silakan. Berdiri dari kelompok berapa? Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Emang boleh tanah rakyat diambil pemerintah? Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 18. Dalam hal untuk kepentingan umum, hak-hak atas tanah milik rakyat dapat dicabut dan diganti dan memberi ganti kerugian yang layak. Oke, baik. Berarti, boleh. Tepat sekali jawabannya. Terima kasih. Beri tepuk tangan dulu anak-anak. Baik, kalian sudah cukup bagus, bahkan sangat bagus ya dalam menguasai materinya. Pembagian tugasnya juga sudah sangat bagus. Temuan hari ini cukup. Saya akan melaksanakan post test. Boleh di-scan lagi, HP-nya dikeluarkan lagi. Setelah tadi kalian melakukan diskusi, ya, sebelumnya juga sudah membaca literatur digital, ya, apa sih kesimpulan yang didapat? Boleh ada yang mau membantu ibu untuk menyimpulkan? Kesimpulan materi hari ini apa? Kesimpulannya adalah hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh warga negara. Ya. Kita sebagai warga negara yang baik harus menghargai hak asasi pribadi maupun hak asasi orang lain. Bagus sekali. Silakan kasih tepuk tangan dulu.
Oke. Menurut kalian gimana pembelajaran hari ini? Seru nggak? Seru. Keroyokan ibu mau minta salah satu pendapat lah. Siapa nih yang mau menyatakan pendapat nih? Boleh siapa aja? Yang mau menyatakan kesan-kesan kamu selama mengikuti pembelajaran ini kayak gimana sih? Oh Miu, boleh Miu, silakan Miu. Boleh Miu, silakan. Gimana kesan-kesannya selama mengikuti pembelajaran hari ini? Sangat seru juga. Seru. Bisa mendapat pemahaman baru tentang hak asasi manusia. Ya. Nambah ilmu pengetahuan juga. Oke, baik, terima kasih. Tentunya ketika sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, jangan lupa diamalkan, ya. Oke, pembelajaran hari ini sudah selesai. Saya harap ke depan bisa lebih baik lagi. Sebelum mengakhiri pembelajaran, minta tolong disiapkan untuk berdoa dulu. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.